At-tabarruk artinya apa? Ya, cari berkah. At-tabarruk. Ini akan kita diartikan tentang makna tabarruk. Poin pertama, makna tabarruki. Ya, lihat di harakati dulu ya. Harakati dulu. Tabarruk secara bahasa banyaknya dan tetapnya sesuatu. Secara syar'i yaitu cari berkah dan mengharapkannya serta meyakininya. Itu secara syar'i. Berarti istilahnya cari berkah lah. Mencari berkah, mengharapkan berkah dan meyakini adanya keberkahan gitu. Kemudian macam-macam tabaruk. Ya, macam-macam tabaruk ada dua macam. Ya, tabaruk ada dua macam. Yang pertama tabaruk yang disyariatkan. Yang kedua tabaruk yang dilarang dalam syariat kita. Berarti haram. Karena mengandung kesyirikan. Yang pertama tabaruk yang disyariatkan, yang kedua tabaruk yang dilarang. Alias tidak dibolehkan. Ya. Ya. Sekarang poin pertama yaitu tentang tabaruk yang disyariatkan. Ya, ada 5 contoh tentang tabaruk yang disyariatkan. Berarti ada syariatnya, cari berkah yang sesuai dengan syariat Islam. Ada 5 contoh. Yang pertama, bertabaruk dengan zat Nabi. Dengan zat Nabi. Zat berarti badan Nabi, tubuh Nabi. Ya. Bertabaruk dengan zat Nabi dan yang terpisah dari badan Nabi. Seperti bekas air wudhu Nabi, keringat Nabi, itu sahabat cari berkah dari keringat Nabi. Siapa bilang yang terpisah dari badan beliau, itu barokah. Iya, air wudhunya Nabi, para sahabat berebut. Iya. Iya. Nah itu nanti akan dibahas nih, nggak boleh kalau beliau udah wafat udah nggak syirik nantinya. Ini akan dibahas. Ya. Itu air ludahnya aja direbutkan, iya, berebutkan. Karena barokah semua. Keringatnya ada riwayatnya itu sahih. Dan keringat Nabi itu wangi, keringat Nabi. Ada yang kemarin juga Nabi itu di mana itu? Wahada khasun bihi, dan ini khusus untuk Nabi. Ketika beliau masih hidup, ya saja. Khusus bagi Nabi saja ketika beliau masih hidup. Orang soleh nggak ada tuh ya? Nggak ada. Hanya untuk Nabi ya, para Nabi. Ya termasuk Nabi Muhammad SAW. Ini khusus untuk Nabi saja. Ya, fakotatnya saja. Ketika beliau masih fi hayatihi. Iya, fakotatnya saja. Semua Nabi tuh? Hah? Semua Nabi ya? Semua Nabi. Terakhir kan ini peninggalan dia itu Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Kan ada dia orang bersisi lah. Terakhir beliau, peninggalan para nabi itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, kita ya bangga menjadi umat beliau, nabi terakhir. Yang kedua, bertabaruk. Tadi fenomena pertama, jenis pertama, tabaruk pertama ya, atau contoh pertama itu bertabaruk dengan zat nabi. Dan ini khusus bagi beliau. Dan yang terpisah, air wudunya, ludahnya, keringatnya, gitu ya, seperti itu. Semuanya barokah. Yang kedua, bertabaruk dengan ucapan dan perbuatan yang disyariatkan. Bertabaruk, ya, cari berkah dengan ucapan dan perbuatan yang disyariatkan. Yakni apabila seorang hamba mengerjakan mengucapkan atau melakukan perbuatan yang disyariatkan tersebut, ya, apabila seorang hamba mengerjakannya, maka ia akan memperoleh kebaikan dan keberkahan. Apabila seorang hamba mengerjakannya, maka dia akan memperoleh kebaikan dan keberkahan. Contohnya seperti membaca Al-Quran, barokah. Ya, seperti membaca Al-Quran, ya, dan keberkahan.
keberkahan. Nah, ini namanya tabaruk. Yang kedua, cari berkah dengan ucapan karena jamak ya, dan perbuatan yang disyariatkan. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang ada syariatnya. Bukan yang bid'ah, yang ada syariatnya, yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Yakni apabila seorang hamba mengerjakannya, maka dia akan meraih atau memperoleh kebaikan dan keberkahan. Apa contohnya? Seperti baca Quran, berkah itu baca Quran, baca hadis, ya, dan berzikir, berzikir kepada Allah pagi petang atau zikir apa gitu ya, dan hadir di majelis ilmu, barokah. Wa huduri halakil ilmi, hadir di halakoh ilmu. Halakoh ya ini kayak kita ini halakoh, namanya halakoh. Meskipun bukan di masjid, insya Allah termasuk halakoh, misalnya halakoh ilmu. Taklim. Iya, karena sedang mengajarkan, ia belajar mengajarkan kebaikan. Kalau taklim bahasa apa kan? Bahasa Arab, taklim, masdar, mengajar, pengajaran, pendidikan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ya, contoh tabaruk yang ketiga, bertabaruk dengan tempat-tempat yang Allah jadikan di dalamnya ada keberkahan. Nah, ini yang disyariatkan. Bertabaruk ya di tempat-tempat yang Allah jadikan di dalamnya ada keberkahan. Ya, di tempat-tempat yang Allah jadikan di dalamnya ada keberkahan. Yang Allah jadikan keberkahan ada di dalamnya gitu, tinggal dibalik aja. Atabaruku bil amkinatil lati ja'alallahu fiha barakatan. Bertabaruk ya di tempat-tempat. Bertabaruk dengan tempat. Ada bertabaruk dengan waktu, ada bertabaruk dengan tempat, ya. Atau bertabaruk dengan tempat-tempat yang Allah jadikan padanya ada keberkahan. Apa contohnya? Kal masajid, bertabaruk dengan masjid. Jadi lama-lama di masjid kita berkah gitu. Jangan di masjid jangan pengen cepat pulang. Tabaruk kita, cari berkah di masjid. Semua aktivitas di masjid barokah. Semua aktivitas di masjid barokah. Barokah di masjid. Nah, saya kita belum punya masjid ya. Taib. Kemudian wa minal buldani Makkah. Nah, di antara negeri yang barokah Makkah dan Madinah. Dan Syam. Iya, Makkah, Madinah, Syam. Itu barokah. Syam, Masjidil Aqsa, barokah. Makkah, Madinah, dan banyak tempat-tempat yang barokah di sana. Allah jadikan keberkahan ada padanya. Ya. Nah, itu kan ada ini ada syariatnya. Barokah. Nah, nanti akan jelaskan kalau nggak ada keterangannya nggak akan ada berkah di situ. Ini keterangannya dua kan? Iya, ini contohnya sebagai contoh aja. Kayak multazam, tempat berdoa. Iya, itu semuanya iya. Semua Makkah itu barokah. Makkah berkah. Makam Ibrahim. Barokah semua itu barokah. Itu kalau makam Ibrahim maksudnya apa sih, Tan? Makam itu bekas pijakan ketika bangun Ka'bah. Bukan Ya. tempat meninggalnya. Bukan, gitu iya. kan? Tempat pijakannya. Sekarang dikatakan lapis emas kan sekarang ini. Iya, yang kecil gitu. Iya, barokah. Kalau masuk sholat 2 rakaat. Iya. Gitu. Nah, nanti masuk sama kalau itu ini beda lagi. Itu makanan minuman. Ya, ada makanan madu itu barokah tuh, madu. Oh, yang disebutin dalam Quran. Iya. Buat 5. Iya, Buat 5 zaitun. 5 di sini enggak disebutkan. Oh, enggak. Enggak disebutkan. Buat 5 kan disebutin dalam Quran. Ah, mungkin bisa jadi. Iya, cuma dulu ada pisang. Kalau yang ada disebutkan keberkahan adanya berarti barokah. Buat Ya, poin ketiga, contoh ketiga dari praktek cari berkah, ya, yaitu cari berkah atau tabaruk atau cari berkah di tempat-tempat yang Allah jadikan padanya ada keberkahan. Tadi sudah ya, seperti masjid. Berarti masjid itu antum, yuk kita semua ini kalau kita ke masjid ada cari berkah. Nanti bagaimana caranya akan dijelaskan. Kemudian di negeri-negeri, ya negeri-negeri yang ada di dunia ini yaitu Makkah, Madinah dan Syam. Nah, kemudian di bawahnya ini poin pentingnya. Yang dimaksud dengan tabaruk dengannya, dengan tempat-tempat tersebut ya, antum tulis, yang dimaksud dengan tabaruk dengannya adalah mengerjakan kebaikan
fi'lul khair, mengerjakan kebaikan dan beribadah karena Allah dengan amal-amal yang disyariatkan gitu. Mengerjakan Ya, mengerjakan kebaikan karena Allah. dan beribadah karena Allah, lillah wa ta'abbudi lillah, dan beribadah karena Allah dengan amal-amal yang disyariatkan. Ya, itu maksudnya tabaruk di sana itu. Tabaruk dengan tempat tuh maksudnya gitu. Dan bukan maksudnya adalah mengusap tembok-temboknya dan tiang-tiangnya. Bukan gitu. Bukan maksudnya adalah mengusap tembok-temboknya. Judran jamak dari jidar ya. Tembok. Mengusap tembok-temboknya dan tiang-tiangnya. Bukan sama sekali. Bukan itu cari berkah di sana. Di Mekah, di Madinah, di Syam, atau tempat-tempat lain. Tapi apa? Mengerjakan kebaikan, sholat, baca Quran di sana gitu kan, dan bersedekah juga dengan amal-amal yang disyariatkan. Termasuk berpuasa di sana gitu kan, seperti itu. Baca Quran, barokah. Iya, bukan maksudnya adalah mengusap tembok-temboknya dan tiang-tiangnya gitu, bukan seperti itu. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat, bertabaruk dengan waktu-waktu yang Allah khususkan. Yang Allah khususkan adanya tambahan keutamaan dan keberkahan. Anda ulangi, bertabaruk dengan waktu-waktu yang Allah khususkan. Yang Allah khususkan ya waktu tersebut ya, dengan adanya tambahan keutamaan dan keberkahan. Dengan adanya tambahan keutamaan dan keberkahan. Seperti apa? Seperti bulan Ramadan, barokah Ramadan. Jelas. Ya, seperti ya keberkahan, keutamaan dan keberkahan. Seperti contohnya bulan Ramadan. Ini bulan yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin, bulan Ramadan. Seperti bulan Ramadan, kemudian 10 hari bulan Dzulhijjah. Barokah. Ya, puncaknya kita kurban ya. Barokah. 10 bulan Dzulhijjah, kemudian malam Lailatul Qadar, dan sepertiga malam yang terakhir di setiap harinya. Sepertiga malam yang terakhir di setiap harinya. Itu barokah itu. Sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini contoh-contoh waktu yang berkah ya. Bulan Ramadan, 10 hari bulan Dzulhijjah, Lailatul Qadar ini sebagian aja, enggak sebutkan semua. Berarti dia kayak bertabaruk dengan waktu, misalnya antara azan dan iqomah, terus di waktu mustajabnya berdoa. Iya, itu tidak masuk tabaruk juga dia, cari berkah. Terus Setiap pada waktu safar ya. Iya. Ya kan? Sama gitu. Kemudian masuk ke ini bertabaruk ya. Tabaruk ya, cari berkah, tabaruk. Nah, kemudian wa yakunu tabaruk ya, dan bertabaruk dengannya adalah bertabar dengan waktu tersebut. Waktu yang tadi sudah dijelaskan, ada keberkahan dan kelebihan keberkahan, ada kelebihan keutamaan ya. Bertabar dengannya adalah dengan memperbanyak melakukan kebaikan, bersedekah apa segala macam gitu ya. Nah, ngasih buka orang kalau bulan puasa ya, dengan memperbanyak berbuat kebaikan dan beribadah karena Allah di waktu-waktu tersebut, wa ta'abbudi lillahi fiha, dan beribadah ya karena Allah pada waktu tersebut dengan mengerjakan amal-amal yang disyariatkan, bukan amal-amal bid'ah gitu kan, dengan mengerjakan amal-amal yang disyariatkan. Inilah yang poin keempat. Inilah poin yang keempat, seperti itu. Bertabaruk dengan waktu-waktu yang Allah khususkan ada tambahan keutamaan dan keberkahan. Ya. Nah. Yang kelima, bertabaruk dengan makanan. Iya. Bertabaruk dengan makanan-makanan yang Allah jadikan dalamnya ada keberkahan. At-tabarruku bil at'imatil lati ja'alallahu fiha barakah. Yang Allah jadikan di dalamnya ada di makanan tersebut ada keberkahan. Dengan makanan yang
yang Allah jadikan di dalamnya ada keberkahan. Yang Allah jadikan di dalamnya atau padanya, Allah jadikan padanya ada keberkahan. Seperti apa? Seperti konsumsi apa? Zaitun atau makai zaitun, minyak zaitun ya. Seperti minyak zaitun barokah. Kemudian madu. Ya. Madu. Kemudian apa? Susu sapi, susu kambing sama tuh barokah. Ya. Kemudian habas sauda dan air zam-zam. Itu kagak tadi. Ya. Kurma kagak ya? Kurma kok enggak ada? Ya, enggak disebutkan, bukannya berarti enggak ada. Oh, tapi Ini kurma hanya ada ya? contoh aja. Jadi kalau kita misalnya di rumah ada kurma terus cuma pengen yang penting biar berkah itu nggak apa tadi? Barokah ya. Niatnya barokah untuk cari itu tetap barokah. Susu habas sauda, air zam-zam, kurma, benar. Gitu ya. Nah, di situ ada catatan kaki tuh untuk air zam-zam. Antum lihat catatan kakinya. Ya, faidatun. Ma'u itu barokah dulu ya. Ma'u zamzama la tadhabu barakatuhu. Ma'u zamzama. Udah? Ma'u zamzama la tadhabu barakatuhu. Ma'u Ya, ma'u zamzama la tadhabu la tadhabu barakatuhu bintiqalihi min makanihi ila makanin akhara ala sahihi. Ala sahihi. Artinya air zam-zam, ini faidah tentang air zam-zam, ada faidah. Air zam-zam tidak hilang keberkahannya dengan sebab berpindah dari tempatnya. Dengan sebab berpindah dari tempatnya ke tempat lain menurut pendapat yang sahih. Iya, dengan sebab berpindah air zam-zam dari tempatnya ke tempat yang lain menurut pendapat yang sahih. Berarti ada yang berpendapat hilang kalau nggak di sana gitu ya. Tapi yang sahih nggak hilang berkahnya, tetap berkah.